supaya tidak ada lagi kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada, lalu juga tentu kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan dari pimpinan, ada juga dari strategi kami untuk menegakkan hukum yang multi-door approach. Multi-door approach ini tentu dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu juga akan kami tuntaskan, yang bisa kami selesaikan tahun 2025 akan kami maksimalkan penyelesaiannya. Pada prinsipnya di 4 atau 5 pekan yang terakhir ini kita akan yang pertama itu menghabiskan semua bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang terkait dengan penggalian potensi, bahan-bahan yang terkait dengan mirroring data, bahan-bahan yang terkait dengan pertukaran data internal Kemenkeu dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran khususnya bagian PNBP, kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kita selesaikan sampai Desember. Kemudian selain itu tentu ada juga dari strategi kami untuk menegakkan hukum yang multi-door approach. Multi-door approach ini tentu dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu juga akan kami tuntaskan, yang bisa kami selesaikan tahun 2025 akan kami maksimalkan penyelesaiannya. Lalu yang terkait dengan 2026, ini tentu seperti tahun sebelumnya, kita akan lebih memperbaiki dan lebih memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk juga probis-probis yang sudah semakin bagus yang dikerjakan dengan Cortex untuk pengawasan pembayaran massa, kewajiban pajak tahun berjalan, maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu tentu supaya tidak ada lagi kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada, lalu juga tentu kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan dari pimpinan, itu kami akan mengeksersis kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak, apakah itu nanti untuk perdagangan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain, nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan. Kemudian juga tentu kita harus mendorong lebih baik lagi strategi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan juga kelembagaan sesuai dengan dinamika perekonomian. Dan yang terakhir tentu kerjasama antar instansi yang sudah bagus, antara lembaga penegak hukum dengan kami, kemudian antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan pemberian perizinan dengan Direktorat Jenderal Pajak, itu akan kami lebih maksimalkan. Lalu yang terkait dengan PP 55 ada 3 pertanyaan, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7 dari Mas Wildan dan dari Mas Dendi, dari Kontan dan dari DTC. Jadi secara ringkas begini, jadi pengaturan PPh 55 amendment ini kita akan ada 2 hal yang terkait dengan bagaimana kita akan tetap melanjutkan insentif. Insentif akan tetap dilanjutkan khusus untuk WPOP orang pribadi dan PT orang perseorangan. Ini akan bisa bersifat permanen dan berbatas waktu, tetapi kita masukkan anti avoidance rule. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan untuk menghindari fenomena from splitting atau pemecahan usaha. Caranya gimana? Kalau peredaran bruto wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak orang perusahaan perseorangan itu sudah dijumlahkan, itu mencapai 4,8 miliar setahun, maka mereka tidak bisa lagi menggunakan PPh yang 0,5% tersebut. Tentu kita ini basisnya adalah pemadanan NIK NPWP dan juga NIK NPWP dan juga NIB. Jadi kita tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa mendetek. Kemudian wajib pajak badan sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5%, mereka harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terutang dengan tarif normal pasal 17. Artinya mereka masih bisa menggunakan sesuai dengan masa 4 tahun gitu ya, tetapi rasa-rasa yang sudah jalan existing itu masih bisa, tetapi
tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma, yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut. Di luar itu tentu kita juga memperkuat regulasi terkait dengan pengawasan dan juga kepatuhan. Kita sudah berkolaborasi data dengan banyak kementerian, instansi, lembaga, dan juga Pemda. Ini kita bisa memaksimalkan untuk pengawasan juga. Lalu yang terkait dengan pertanyaan yang nomor 7 dari Mbak Lola, ini per data per 16 November itu aktivasi akun di Cortex yang BP korporasi badan itu sekitar 569.000 BP badan, orang pribadi sekitar 2,6 juta. Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktifasikan akunnya. Kalau dari sisi persentase sekitar 21,6%. Adapun yang WP orang pribadi dari 2,6 juta yang sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature itu sudah ada 1,6 juta atau 11,92% dari total WP terdaftar. Kami terus melakukan kerjasama supaya aktivasi dan juga supaya registrasi kode otorisasi ini semakin tinggi. Salah satunya ada SE Kementerian Pan-RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktifasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Cortex paling lambat 31 Desember 2025. Tentu kami juga menghimbau masyarakat pembayar pajak yang baik supaya terus untuk mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitasnya di Cortex. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Cortex-nya di lingkungan usahanya masing-masing. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan akselerasi penagihan. Ini juga izin mengupdate apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Data terakhir per hari kemarin dari target kami di sampai bulan Desember sekitar 20 triliun kami sudah bisa mengumpulkan dari 200 pembayar pajak yang melakukan tunggakan terbesar tersebut itu sekitar 11,487 triliun rupiah. Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu 1,3 triliun rupiah, jadi total 11,487 triliun. Kami masih terus akan mengupdate ini tentu dan khususnya untuk yang inkrah komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami.